الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-22 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek ciptaan Allah Subhanahu wa taala as-summul bukmul ladina la ya'qilun, yang buta tuli. As-summul bukmu alladina la ya'qilun, yang tuli, yang bisu, yang tidak berakal, yang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tuli, yang bisu, yang tidak memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan sejelek-jelek manusia. Jadi, apakah dia orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya, atau dia munafik yang mengatakan kami mendengar padahal mereka tidak mendengar. Allah nyatakan bahwa mereka memang tidak mendengar, bisu dan tidak berakal. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala syarrud dawab, sejelek-jelek binatang atau sejelek-jelek makhluk? Karena makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya taat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Mereka sesuai dengan tujuan diciptakannya. Sementara orang-orang kafir dan munafikin, musyrikin tidak melakukan dan tidak melaksanakan apa yang menjadi tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan tujuan diciptanya manusia dan jin ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia. Maka ketika dia melenceng dari tujuannya, maka dia sejelek-jelek makhluk. Sementara makhluk-makhluk yang lainnya, dari pepohonan, binatang-binatang, benda-benda apapun, semuanya telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya melakukan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada kecuali segala sesuatunya telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Baik. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan kemanfaatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan mereka sesuai dengan apa yang Allah ciptakan mereka. Beda dengan manusia ini, ketika melenceng dari tujuan dia diciptakan, maka dia akhirnya menjadi syarr, sejelek-jelek makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. As-summul bukmul ladina la ya'qilun, yang tuli, barakallahu fikum, yang bisu, yang tidak berakal. Subhanallah. Ya walaupun cerdas. Baik, sebagian orang mengatakan oh si fulan cerdas. Boleh jadi cerdas, tapi tidak berakal. Baik. Karena dibedakan oleh para ulama kecerdasan dan akal. Barakallahu fikum. Baik. Allah menafikan dari mereka ini adalah Allah menafikan dari mereka akal.
Mereka tidak berakal. Akal itu adalah sesuatu yang mengikat. Sehingga orang dengan ikatan ini tidak berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal ini dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun orang tidak begitu cerdas, tapi ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dinyatakan dia aqalun nas, orang yang paling berakal. Baik. Subhanallah. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Karena memang tidak ada kebaikan pada diri mereka. Seandainya Allah mengetahui bahwa ada pada diri mereka kebaikan, maka Allah memperdengarkan kepada mereka dan mereka paham. Walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun. Seandainya pun Allah memperdengarkan kepada mereka, dalam kondisi mereka tidak paham, latawallaw wa hum muridun, tetap mereka berpaling, mereka membelakang. Maka kaum muslimin, orang-orang yang beriman dilarang untuk menyamai mereka. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Maka Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Anda diperintah, silahkan Anda lakukan. Anda dilarang, jangan pernah melakukannya. Ini namanya istijabah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ketika kalian dipanggil untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Karena ketika orang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi salah satu dari dua kemungkinan. Dia mati dalam kondisi barakallahu fikum, walaupun orang mengatakan dia hidup, tapi pada hakikatnya dia telah mati hatinya. Demikianlah mereka kufar, musyrikin, munafikin. Barakallahu fikum. Dan dia hidup ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup hatinya. La haula wa quwwata illa billah. Maka diajak istijabah untuk sesuatu yang menghidupkan mereka, menghidupkan hati mereka. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwa kalian semuanya akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalbu seseorang dengan orang itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan dalam doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati dari kebenaran ini setelah engkau memberikannya hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah zat yang maha memberi. Kita minta istiqamah ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena banyak orang murtad, banyak orang yang ragu, banyak orang yang berpaling setelah sebelumnya dia berada di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Karena kondisi yang dialami oleh setiap orang ini berbeda-beda. Boleh jadi kondisi-kondisi ini akan memalingkan dia dari kebenaran, menjauhkan dia dari al-haq. Oleh karena itu Rasulullah SAW bahkan mengajari kita untuk mengulang-ulangnya. Beliau sendiri mengulang-ulang. Sampai Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, betapa seringnya engkau mengatakan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu.
Kata Rasulullah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, takhafu alaina?" Baik. Ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Baik. Wa qad amanna bika wa bima unzila ilaika. Dan sungguh kami telah mengimani engkau, mengikuti engkau, dan kami mengimani pun apa yang diturunkan kepada engkau. Kata Rasulullah SAW, "Inna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati manusia ini di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak ada yang bisa memiliki hati kita, tidak ada. Baik. Kita sendiri pun terkadang menginginkan sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maunya kita lain, ternyata kejadiannya lain. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Barakallahu fikum. Demikian juga Aisyah, demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Tentang doa yang senantiasa diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa istiqamah. Doa agar supaya tetap di atas kebaikan ini, kebenaran ini, al-haq ini. Baik. Hati-hati manusia ini di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika Rasul mengatakan dua jari jemari Allah, jangan pernah membayangkan sama seperti dua jari jemari makhluk, karena Allah SWT telah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dan tidak serupa dengan satu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Barakallahu fikum. Wa 'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Maka ini pelajaran barakallahu fikum, pengingat untuk kita. Tiga ayat ini bahwa sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk secara umum adalah orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mendengar, dan juga tidak bisa membicarakan kebenaran tentunya, dan juga tidak berakal. Mereka adalah orang kufar, musyrikin, munafikin. Mereka sejelek-jelek makhluk karena mereka melenceng dari tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk-makhluk yang lainnya tetap sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari mereka. Taib. Kemudian berikutnya bahwa kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala istijabah untuk memenuhi panggilan ajakan Allah dan Rasulnya untuk sesuatu yang lebih baik untuk kita, hidup kita di dunia dan kehidupan kita di hari akhirat. Barakallahu fiik. Kemudian Allah mengatakan wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali barakallahu fiik hati manusia ini. Allah yang menghalangi antara manusia dengan kalbunya. Tidak semua apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan memang. Wallahul musta'an. Dan diyakinkan bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dibalaskan jari masing-masingnya apa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.